Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung 24 Jam. Kami akan menghadirkan berita yang sudah kami rangkum dalam tayangan Lampung 24 Jam. Desa Jaya Sakti Mesuji menjadi langganan banjir, setahun bisa 4 kali. Wilayah perbatasan Desa Jaya Sakti dan juga Harapan Jaya, Kecamatan Simpang Pematang Mesuji sudah lama menjadi langganan banjir. Tumiran, warga setempat mengaku sangat sering terjadi banjir di desanya. Ia pun mengaku sudah terbiasa menghadapi banjir saat hujan deras mengguyur. Tumiran juga sudah mengantisipasi dengan membuat fondasi rumahnya cukup tinggi. Oleh karena itu, ia menjelaskan banjir tidak sampai merusak perabotan rumah tangga di rumah miliknya. Walaupun air tidak sampai masuk ke dalam rumah, lantai rumahnya selalu lembab. Akibatnya badannya selalu menggigil saat terjadi banjir. Desa Jaya Sakti menjadi langganan banjir. BPBD Mesuji klaim telah normalisasi sungai. BPBD Mesuji mengklaim telah menormalisasi sungai di Kecamatan Simpang Pematang bersama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji sekampung. Hal itu dikatakan oleh Kalak BPBD Mesuji Budiman Nainggolan untuk menanggapi Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang yang kerap terjadi langganan banjir. Walaupun antisipasi banjir tidak dapat dielakkan, Budiman menilai normalisasi sangat telah mengurangi dampak banjir di wilayah Kecamatan Simpang Pematang. Misalnya saja, wilayah di Desa Simpang Pematang tidak terjadi banjir kembali seusai dilakukan normalisasi sungai. Ia mengaku normalisasi sungai telah dilakukan oleh BBWSMS, khususnya memperbaiki tanggul di Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang. Budiman menambahkan bencana banjir yang terjadi di Simpang Pematang berasal dari hulu sungai di wilayah Register 45. Pihaknya juga bisa membuat banyak untuk mengantisipasi persoalan di Register 45. Mengingat saat ini wilayah Register 45 sudah beralih fungsi dari hutan menjadi perkebunan. Kandang ayam di Sukoharjo, Pringsewu kebakaran, rugi ditaksir mencapai 265 juta. Kandang ayam di Pekon Punggung Rejo Utara, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung kebakaran pada Rabu 24 Januari 2024. Pelaksanaan harian atau PLH Polsek Sukoharjo Ibtu Eko Suarjono mengatakan peristiwa terbakarnya kandang tersebut terjadi pada pukul 08.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dikatakan kandang ayam yang tersebar dan juga terbakar tersebut merupakan milik Sudarman, 53 tahun, yang merupakan warga Pekon Jati Agung, Kecamatan Ambarawa, Pringsewu. Eko menjelaskan pada musibah kebakaran tersebut kandang dalam keadaan kosong atau belum terisi dengan bibit ayam. Saat itu kebakaran tersebut pertama kali diketahui oleh warga di sekitar lingkungan kandang. Api pertama kali muncul di bagian tengah bangunan kandang, lalu dengan cepat menyebar ke seluruh bangunan. Tak hanya itu, api menjadi cepat membesar lantaran banyaknya sekam padi di dalam kandang tersebut. Api berhasil dipadamkan lebih dari 1 jam kemudian. Pemadaman berhasil dilakukan setelah dibantu datangnya 1 unit mobil pemadam kebakaran. Akibat kebakaran itu, bangunan kandangan berukuran 31,8 meter senilai 200 juta ini ludes terbakar. Selain kandang ayam, kebakaran itu juga turut menghanguskan 40 sak pakan ayam senilai 20 juta. Dan menurut Eko, total kerugian dari musibah kebakaran ini mencapai 265 juta rupiah. Kasus penipuan tanah Kadis Perki Metro telah dilimpahkan ke Kejari. Perkara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perki Metro Lampung berinisial F yang terlibat kasus penipuan jual beli tanah telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Kasih Intel Kejari Metro Dabi Resta Yuda mengatakan pihaknya menerima penyerahan pada Rabu 24 Januari 2024. Ia menjelaskan penyerahan tersangka berikut dengan barang bukti terkait perkara penipuan yang melibatkan oknum pejabat di lingkup pemerintah kota atau Pemkot Metro. Ia menjelaskan proses kasus tindak pidana yang melibatkan oknum Kadis F itu cukup panjang. Kini oknum F telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Metro.
Dan sebelumnya, Wali Kota Metro Wahdi angkat bicara mengenai oknum Kepala Dinas Perumahan dan juga Kawasan Permukiman Metro yang berinisial F yang terjerat kasus pidana penipuan dan penggelapan jual beli tanah. Ia mengklaim kasus yang menjerat oknum Kadis Perkim berinisial F merupakan kasus pidana umum. Ia berharap kasus yang menjerat oknum Kadis tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Kesal tak diperbaiki, warga Panaragan tanam pohon pisang di tengah jalan. Akibat jalan rusak yang tidak kunjung dibenahi, warga di Kabupaten Tulang Bawang Barat atau Tubaba Lampung menggelar aksi protes dengan cara menanam pohon pisang di tengah jalan. Aksi protes diposting oleh akun Facebook Bundanya Dian pada Selasa 23 Januari 2023 kemarin. Dalam postingan itu terekam warga sedang menggelar aksi protes dengan cara menanam pohon pisang di tengah jalan rusak. Kumpulan masyarakat yang didominasi dari kalangan pria itu membawa pacul untuk digunakan menggali jalanan dan juga menanam pohon pisang. Akibat dari aksi protes itu menjadi perhatian dan juga menjadi perhatian dari pengguna jalan karena banyak dari mereka yang berhenti untuk sekedar melihat dan merekamnya. Kalimat itu pun membuat masyarakat yang menggelar aksi protes tertawa terbahak-bahak. Terpisah dari Sobri, warga di Tiuh Panarangan Kabupaten Tubaba pun membenarkan atas aksi tersebut. Menurutnya lokasi aksi protes itu dilakukan di jalanan dekat Simpang 3, Tiuh Panarangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tubaba. Ia pun turut menyayangkan pemerintah setempat yang tidak berkunjung diperbaiki kerusakan jalan. Padahal dari sepengetahuannya, jalan tersebut sudah lama mengalami kerusakan. Ribuan Nahdil hadiri pelantikan PWNU Lampung. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Lampung resmi dilantik pada Rabu 24 Januari 2024. Pelantikan ini digelar di Hotel Grand Mercure Bandar Lampung. Dari pantauan Tribun Lampung di lokasi, acara dihadiri oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni dan Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Dalam prosesnya pelantikan PWNU Lampung akan dirangkai dengan peluncuran gerakan keluarga maslahah Nahdlatul Ulama. Dalam sambutannya, Ketua PWNU Lampung Puji Raharjo mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dan membantu mensukseskan kegiatan pelantikan. Dalam kesempatan itu juga ia menyampaikan permohonan maaf kepada jemaah yang hadir. Wakapolda Lampung tegaskan personel Polri harus netral. Wakapolda Lampung Brigjen Ahmad Ramadan menekankan agar seluruh personel Polri khususnya di Polres Pesisir Barat bersikap netral dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkapkannya saat menyambangi Polres Pesisir Barat pada Selasa 23 Januari 2024 dan dalam aturan itu seluruh ASN, Polri dan juga TNI tidak boleh berpihak. Ahmad mengatakan pihaknya tidak akan segan memberikan saksi kepada polisi yang terbukti melanggar netralitas tersebut. Netralitas Polri pada pesta demokrasi merupakan harga mati dan tidak bisa ditawar. Selain itu, ia juga menekankan jika ada perusakan baliho calon tertentu agar dilakukan penanganan dengan benar dan berkoordinasi dengan KPU, apakah itu termasuk pelanggaran pemilu atau pelanggaran tindak pidana di dalam pemilu. Di mana kebanyakan akun penyebar hoaks merupakan akun anonimus atau akun palsu. Utang Pemkot Bandar Lampung berkisar senilai 250 miliar. Badan Keuangan dan Aset Daerah mengaku utang Pemkot Bandar Lampung sejak tahun 2022 hingga 2023 mencapai 250 miliar. Kepala BKAD Pemkot Bandar Lampung Muhammad Nur Ramdan mengatakan utang 250 miliar itu paling banyak berada di Dinas PUPR.
Akan tetapi Ramdan juga menyebut terdapat sejumlah hutang di OPD lain. Ramadan menjelaskan berkas utang Pemkot Bandar Lampung saat ini masih berada di Inspektorat. Ia juga menjelaskan masih banyaknya hutang Pemkot Bandar Lampung lantaran dana sebelumnya yang dimiliki Pemkot tidak cukup. Karena itu, tahun ini pihaknya akan berupaya melunasi hutang tersebut.